Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Jovitasari dengan NPM 2459201050. Di sini saya akan mempraktekkan menggunakan aplikasi Django. Jadi, pertama-tama kita ketik Django admin start project. Tugas PBO ya. Setelah itu kita buka foldernya. Nah, di sini sudah terbuat folder tugas PBO. Setelah itu kita ketik Python. Kita ketik cd. Kita masuk ke folder tugas PBO-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita ketik Python manage py run server. Setelah itu kita jalankan servernya. Sini kita klik saja link HTTP-nya. Kemudian kita cek apakah Django-nya sudah terinstall atau belum. Di sini saya salah ketik ya, makanya error. Nah, ini dia. Sudah ya, jika seperti ini sedang proses install. Setelah itu kita masuk lagi ke CMD-nya. Kita Ctrl C. Kita ketik Python manage py migrate untuk memigrasi memigrasi yang tadi kita sudah buat. Kemudian ketik lagi Python manage py create super user. Oke, di sini kita error ya, karena tadi yang migrasinya tidak berhasil. Jadi kita ulang saja karena saya melawan ke sana. Di sini sudah berhasil ya. Kalau sudah ada tulisan ok ini berarti sudah berhasil. Setelah itu kita ketik Python manage py create super user. Setelah itu kita bisa mengisi username sesuai dengan nama kalian. Di sini karena nama saya Rini, saya tulis Rini, kemudian email addressnya rini@umko.id. Setelah itu sandi passwordnya kita bebas saja ya ngisinya. Sini saya tulis 123456778. Kemudian kita ulangi. Kita ketik Y. Setelah itu enter. Sudah sukses ya, ada tulisan suksesnya. Sini kita ketik Python manage py run server, kita jalankan lagi servernya. Nah, ini sudah ya, sudah jalan servernya. Itu kita sign lagi kodenya, kita tulis. Kita isi saja username seperti yang tadi sudah kita buat, password juga sudah. Nah, di sini kita bisa menambahkan grup atau user. Kita add grup, kita tulis terserah dia mau dosen atau mahasiswa juga bisa ya. Kemudian di save, maka dia akan tersimpan di sini. Kita add lagi, kita tulis mahasiswa. Dan kita save, maka dia akan tersimpan. Selanjutnya user. Sini tidak bisa ya, karena saya tidak menggunakan sandi, ternyata tidak bisa. Jadi saya pasang sandinya, saya kasih sandi. Tidak bisa juga karena sandinya kayak terlalu mudah ya, karena tadi saya mengisi sandinya 1-8. Jadi tidak bisa. Tetap error ya, karena sandinya belum saya ubah. Sini saya coba copy keluar dari. Nah, sini kita coba masukin dengan nama yang berbeda, Udin. Dan passwordnya saya kasih 5555, tapi ternyata tidak bisa karena passwordnya terlalu sederhana. Jadi harus diubah passwordnya. Ini saya masih mencoba lagi dengan password yang berbeda. Ini akhirnya tetap tidak bisa karena passwordnya masih tetap sederhana ya. Kita ubah lagi passwordnya menjadi yang sedikit lebih rumit.
Nah, di sini akhirnya berhasil ya teman-teman. Setelah itu kita keluar, kita masuk ke user, sudah ada ya. Setelah itu kita masuk ke VS Code. Kita masuk ke folder yang tadi sudah kita buat, folder PBO. Di sini saya masukkan folder tugas PBO ya. Ternyata di sini saya salah memasukkan folder. Kita open folder lagi. Kita ke download, kemudian ke PBO, praktik web PBO, tugas PBO. Nah, kita select folder saja. Nah, di sini sudah berhasil masuk. Kita ke manage PY, kemudian kita ke terminal, lewat terminal. Kemudian ke PowerShell, kita ganti ke command prompt. Sini kita aktifkan dulu pakai cd.2. Kemudian kita aktifkan fan-nya, kita ganti menjadi fan script activate. Nah, enter. Nah, setelah itu sudah aktif ya fan-nya. Kita ke cd tugas PBO, kita masuk ke folder PBO-nya. Nah, sudah masuk teman-teman. Dan kita ketik Python manage py run server untuk menjalankan servernya. Nah, di sini sudah berhasil, tidak error ya. Setelah itu kita Ctrl C, kita ketik Python manage py start app blog. Di sini kita akan menambahkan aplikasi blog, dan di dalam blog saya ingin tambahkan sosial media. Jadi kita tulis Python manage py start app sosial media. Kita enter. Nah, di sini sudah muncul ya aplikasi blog dan sosial media. Kita buka setting pada folder tugas PBO. Setelah itu kita tambahkan di install apps. Kita tambahkan tadi aplikasi yang sudah kita install, blog dan sosial media. Jangan lupa kutip satu dan komanya ya. Nah, sudah. Sini kita ketik lagi Python manage py run server. Kita jalankan lagi servernya. Bentar. Sudah ya, berhasil. Di sini tidak error. Setelah itu kita ke blog dan kita buka ke model. Sini kita tambahkan codingan from. Kita buat kelas dulu ya teman-teman. Kelas artikel buka kurung models titik model, kemudian titik 2 di luar koma, di luar kurung. Setelah itu bawahnya kita tulis judul dari artikel yang akan kita buat, kemudian kita tambahkan models. Di sini kita menggunakan char field. Setelah itu kita tulis di sini maksimalnya 200. Kemudian bawahnya kita tulis isi dari artikel yang akan kita buat. Kita tambahkan models dan kita gunakan di sini text field ya. Kemudian bawahnya kita tambahkan tanggal dibuatnya. Auto no add, kita tuliskan true di situ. Setelah itu kita tulis def di sini, def str buka kurung self. Kemudian bawahnya kita tulis self return self judul. Nah, sudah. Kita tambahkan lagi bawahnya kategori models char field. Kita akan menambahkan foto juga pada bawah kategori. Setelah ini kita tambahkan foto. Di
sini kita disuruh untuk menginstal Pillow Python strip m pip install Pillow ya. Kita salin saja. Kemudian kita install Ctrl C dulu. Kemudian kita install. Karena saya sudah berhasil, maka dia akan tulisannya seperti ini ya, teman-teman, akan sukses. Kita tulis Python manage py make migrasi. Untuk memigrasi tadi kelas yang sudah kita buat ya, kita migrasi dulu agar muncul pada web. Kita enter. Setelah itu kita jalankan lagi Python manage py run server ya teman-teman, untuk menjalankan servernya kembali. Nah, sudah, kita buka lagi. Belum muncul ya, karena di adminnya belum kita tambahkan. Kita buka admin. Ini kita tulis from models import article. Enter, kita buat kelas artikel admin. Nah, di bawahnya kita tambahkan list display, judul, kategori, kemudian tanggal dibuatnya ya. Setelah itu bawahnya kita buat search fields, buka kurung, kita tuliskan di situ judul dan kategori saja. Bawahnya kita buat lagi is display all list filter ya, maaf teman-teman saya salah, sama dengan kategori, kemudian tanggal dibuat. Nah, sini kita tambahkan tag ya, add admin register artikel. Nah, sudah. Setelah itu kita Ctrl C, kita jalankan lagi servernya Python manage py server. Sudah, kita refresh. Sudah muncul ya teman-teman bacaan artikelnya. Tapi bacaannya articles, kita akan mengubah menjadi artikel saja ya. Di sini kita ubah pada bagian model, kita buat kelas meta. Bawahnya kita buat verbose name. Kita isi artikel saja ya, agar namanya tidak menjadi artikel seperti di web tadi. Bawahnya kita buat verbose name plural, kita isi artikel juga. Setelah itu kita jalankan lagi ya. Sudah sepertinya. Kita refresh saja di sini. Namanya sudah berubah menjadi artikel. Berhasil ya teman-teman. Kita buka artikel, kita add artikel. Kita add. Nah, kita isi judulnya apa saja bebas. Ya, saya tulis nama saya Rini Cantik. Isinya terserah kalian ya. Nah, itu kategorinya. Saya tuliskan di sini berita. Bisa menambahkan foto, kita tambahkan foto, kemudian kita save. Sudah jadi ya teman-teman artikelnya. Ya, kita kembali ke VS Code, kita ke artikel foto, sudah berhasil. Kemudian kita ke sini, kita install. Kita akan menginstal Django Jasmine. Kemudian kita buka, kita scroll saja ke bawah ke installation. Kita ke installation, kemudian kita salin tulisan yang di atas itu tutorial untuk menginstal Django Jasmine-nya ya teman-teman. Kita salin saja, kemudian kita ketikkan di command prompt. Nah, di sini sudah terinstall ya teman-teman.
Kemudian kita salin install apps-nya, kita tambahkan Jasmine, kita salin dulu. Kita masuk ke setting di bagian tugas PBO, kita tambahkan di paling atas di install apps, kita tambahkan Jasmine. Nah, jika sudah, kita kembali lagi ke webnya, ke web Django Jasmine-nya. Oh, salah teman-teman, kita ketikkan dulu Python manage py. Run server, kita jalankan dulu servernya. Maaf tadi saya salah nyebut. Dan kita buka lagi. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Cuman bentuknya masih seperti ini. Kita kembali lagi ke install Jasmine, kemudian kita ke configuration. Kita salin yang Jasmine setting ini, kita salin semua sampai bawah. Jika sudah disalin, kita kembali lagi ke settingnya. Di bawah default kita tambahkan. Kemudian language-nya kita hapus saja. Kemudian jika ada tulisan show web builder, kita ubah menjadi true. Nah, kita jalankan lagi servernya. Sini karena saya belum menjalankan, tapi sudah seperti ini ya teman-teman. Tidak ada perubahan. Sudah. Ini kita masuk lagi ke VS Code-nya. Kita ke model, kita tambahkan di sini kelas. Kita enter dulu. Kita tambahkan kelas, kategori. Setelah itu ketik model di dalam kurung model. Kemudian verbose-nya, verbose name. Salah, saya hapus, ganti nama saja ya teman-teman, nama model char field, kita akan menggunakan char field. Setelah itu max length-nya kita pakai 100 saja. Kemudian kategori yang di bawah, yang di kelas artikel, kita hapus dulu. Sudah. Kita ke bawahnya lagi, kita buat kelas meta. Verbose name, kategori. Kemudian verbose name plural, kategori. Def str self, bawahnya return self nama. Nah, sudah, kita samakan dulu baris def dengan kelas meta. Setelah itu di sini error ya teman-teman, karena kita menambahkan pada codingan model. Kita hapus dulu di admin, yang tulisan kategori kita hapus. Nah, setelah itu pada list filter juga kita hapus kategorinya. Pada artikel kita tambahkan kategori. Kemudian bawahnya kita buat admin kategori, register kategori. Nah, sudah. Setelah itu kita buat kelas kategori admin, buka kurung, admin, model, admin. Sudah, kita tulis list display-nya. Nama. Nah, sudah.
Start field, nama, kita ke CMD nya lagi, Ctrl C, kita ketik Python manage py, make migrasi, untuk memigrasi codingan yang baru kita buat. Sini sepertinya saya masih error karena kurang titik 2 ya teman-teman. Kita tambahkan, kita ketik ulang migrasinya. Sudah, kita enter, sudah berhasil. Python manage py migrate. Kita enter lagi. Kemudian kita sudah berhasil ya, sudah tulisan O, kita ketik lagi, kita jalankan servernya, Python manage py run server. Nah, kita enter. Sini saya salah ketik ya teman-teman, kurang H ternyata saya. Jadi kita enter lagi yang baru. Setelah itu sudah berhasil, kita refresh lagi. Nah, sudah tertambah kategori di sini. Kita tambahkan add kategori. Kita tambahkan dari memasak, save. Sudah muncul, kita add lagi. Mengoding, save. Sudah muncul. Nah, kita coba add artikel. Di sini ternyata belum muncul kategorinya ya teman-teman. Kategorinya hilang karena kita hapus tadi pada model. Kita kembali lagi ke codingan, kita buka model, kemudian kita tambahkan di bawah isi, kita tambahkan kategori. Kita menggunakan for agent key ya, for agent key, models for agent key, kategori, mendelete models. Sudah. Cascade, kita menggunakan cascade. Setelah itu kita Ctrl C, Python manage py make migrasi. Kita akan memigrasi ulang yang baru saja kita tambahkan. Sini kita tulis optionnya 1 saja, enter, kemudian 1, enter. Sudah berhasil. Kemudian kita jalankan servernya. Kita migrasi dulu, kita kemudian jalankan server dan server. Setelah itu kita buka lagi pada web yang tadi, web Django yang tadi kita buat, kita refresh. Sudah muncul ya teman-teman kategorinya, sudah muncul masak, encoding sudah ada. Sekian tutorial praktik dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.